Oke, halo semuanya. Ini gue mau bahas tentang bisnis fundamental gitu. Tujuan gue bikin video ini adalah buat diri gue sendiri. Jadi gue nggak peduli orang lain mau ngomong apa tentang diri gue, dan gue juga nggak peduli hasil output videonya tuh kayak gimana. Yang penting gue bakal kasih konsisten. Tujuan gue sekarang atau goals gue itu adalah gue konsisten dulu selama 1 bulan lah setidaknya dalam membuat video ini gitu. Dan semua topik yang gue bikin di sini itu adalah yang gue rasain setiap hari-hari gitu, atau bahkan yang lagi gue rasain sekarang gitu. Masalah yang lagi gue rasain sekarang di bisnis gue, dan gue coba solve itu gitu langsung depan kamera gitu. Cara mikir gue dan gimana gue cari taunya gitu, itu gue bakal cari breakdown di sini secara langsung gitu. Nah, pertama adalah kemarin tadi baru aja gue habis meeting besar banget gitu, dan bahas 2 hal gitu. Pertama cash flow sama kompetitor gitu. Ada 2 topik besar yang benar-benar dibahas dan diulang-ulang gitu sama meeting itu. Itu adalah cash flow. Kita lagi ada masalah, ada cash flow issue gitu. Dan juga kita terlalu fokus sama kompetitor. Menurut gue tim gue itu sekarang terlalu fokus sama kompetitor gitu. Nanti kita bakal breakdown gitu. Pertama dari fundamentalnya dulu gitu. Fundamentalnya gue bikin, sebelum kita jalan lebih jauh gitu, kenalin gue adalah Rehan Davis. Gue owner dari bisnis namanya Mareplika gitu. Sekarang yang mau gue lakuin adalah gue berusaha untuk solve setiap problem yang ada di Mareplika gitu. Dan tujuan gue untuk solve ini setiap harinya itu adalah ini adalah masalah. Tujuan gue solve problem ini adalah tujuan gue ngelakuin ini adalah buat solve masalah yang gue rasain tiap hari atau gue dapetin tiap hari gitu. Nah, output, gue ceritain sendiri dulu ya, jelasin dulu sedikit backgroundnya gitu. Gue bikin ini tuh karena gue mau outputnya itu dalam 1 tahun, akhir tahun ini atau bulan Desember, di Desember 2025. Gua mau itu Mareplika itu udah ada 10 store yang buka di seluruh Indonesia. Nah, selama gua mengembangkan ini gitu. Nah, tim gua itu ada mereka itu nggak percaya di 2 hal gitu. Pertama, bisnis kita itu nggak profitable gitu, dan cash flow kita itu nggak stabil gitu. Dan yang kedua adalah kita ngerasa kalau kita nggak percaya dengan produk kita. Kenapa? Karena kompetitor itu penetrasi lebih cepat dibandingkan kita gitu. Nah, ada satu hal yang gue pelajari yang membuat gue tetap keep going di sini adalah, pertama, bisnis gue itu masih terlalu dini gitu. Masih under kayak di bawah dari 1 tahun gitu, dan itu terlalu cepat menurut gue untuk kita give up gitu atau kita menyerah gitu, karena masih banyak banget hal-hal yang kita belum explore. Dan menurut gue explore itu, setiap kali kita explore itu kita harus profitable. Balik lagi dari tujuan perusahaan itu sendiri gitu. Menurut gue kita perusahaan yang punya value, karena orang-orang itu memiliki value-nya masing-masing dan mereka percaya akan value-nya mereka sendiri, dan produk kita itu juga memiliki value dan customer juga tahu kalau produk kita itu punya value gitu. Makanya itu yang merasa gue bakal tetap gue merasa kayak kita pasti bakal sukses karena kita punya value di setiap apapun yang kita bikin gitu, apapun yang kita keluarin itu dia yang penting, apapun yang kita keluarin gitu. Karena di tim gue sendiri itu gue selalu kita itu selalu ngomong kalau kita keluarin apapun itu based on value kita, dan kita nggak terima, kita nggak setuju dengan apapun itu based value kita masing-masing dan untuk keberhasilan perusahaan kita itu sendiri, ya which is membuat value untuk perusahaan kita gitu. Nah, mungkin ini bakal banyak revisi sih karena gue banyak pengulangan kata-kata gitu lah. Buat aja gue gak mau tahu, abis ini gue revisi bentar 10 menit, abis itu gue upload. Jadi yang gue revisi adalah cara ngomong gue dan cara berpikir gue harus lebih clear dan lebih cepat gitu.
bukan gue harus ngedit sebagus mungkin supaya menutupi kesalahan yang gue bikin gitu. Gue nggak bakal menutupi kesalahan yang gue bikin. Gue bakal revisi kesalahan yang gue bikin gitu. Nah, ini ada 2 hal nih, cash flow. Menurut gue uang profit di sebuah bisnis itu menggambar profit di sebuah bisnis itu menurut gua itu adalah mencerminkan bisnisnya itu sudah bisa mendeliver value itu dengan baik ke customer gitu. Bisa deliver value itu ke customer. Bisa deliver atau menyampaikan produk. Menurut gua kalau perusahaan sudah dikatakan profit, itu saat perusahaan itu sendiri sudah bisa mendeliver value mereka melalui produk gitu. Nah, ke siapa mereka delivernya? Itu ke customer. Jadi customer itu udah merasakan value dari produk itu sendiri. Ini gue bakal tulis customer realize. Customer itu profitable kalau kita bisa deliver produk itu sendiri. Nah, sering berjalannya waktu dan menurut gue itu value itu nggak bisa dibangun dalam satu malam gitu. Value itu nggak bisa dibangun dalam satu malam. Ini kesalahan terbesar menurut gue dari tim gue itu adalah mereka maunya instan gitu. Karena kita geraknya cepat bukan berarti hasilnya juga bakal memuaskan dalam waktu cepat gitu. Ini hasilnya tidak secepat itu. Nah, hal lain itu adalah value itu kita karena value itu nggak bisa dalam satu malam aja, kita itu butuh namanya trial and error. Gitu. Dan trial and error itu memerlukan waktu, terus trial and error juga itu bukan waktu, ini yang paling penting, waktu gitu. Karena kita punya 24 jam dan kita punya timeline yang kita set sesuai dengan objektif kita masing-masing gitu. Dan kedua adalah knowledge. Dan waktu ini adalah semua orang itu bisa dapat gitu. Menurut gue di setiap tim itu memiliki waktu yang sama gitu. Tapi apa yang berbeda-beda dari setiap tim itu yang gue itu kita memiliki knowledge yang berbeda. Kita memiliki knowledge yang berbeda-beda. Dan itu yang membuat kita kayak susah buat nangkep maksud atau konteks dari yang kita rundingin gitu, kita omongin gitu. Jadi harus make it clear gitu setiap kita ngobrol gitu. Apa poin yang kita mau gapai gitu. Terus ini juga adalah resources. Nah, resources ini berupa uang. Transportasi juga jelas. Platform. Suatu platform. Device juga. Udah sih, itu aja sih. Gitu. Jadi ini kita harus fasilitasin ya semuanya.
Ini semua kita harus bisa provide ini semua gitu. Oke. Jadi kalau kalian lihat itu adalah ada 2 hal yang penting dalam value. Pertama itu knowledge. Ada 3 hal yang penting itu. Waktu, knowledge, dan juga sumber daya gitu. Nah, terus kalau kalian bisa lihat yang bisa kita beli atau yang bisa kita dapetin itu ada di knowledge dan juga resources gitu. Ini kita bisa berdayakan lah gitu. Ini bisa kita berdayain gitu, tapi waktu itu semua sama gitu. Jadi kita semua punya jam yang sama, itu dia. Jadi gue bisa bilang di Thailand ini kita butuh duit, waktu, dan otak gitu. Semuanya nggak ada yang dominan, semuanya saling melengkapi. Menurut gue itu gitu. Nah, kalau kita belum profitable, terus pasti alasannya ini di sini nih. Alasan kedua itu kenapa kita belum bisa profitable ya, karena kita belum bisa deliver value-nya sih itu ya. Oke. Bentar, gue jangan bingung dulu. Trial fair. Iya. Jadi gue dalam mengatasi cash flow gue ini gue nggak peduli, yang jelas Oke, jadi kesimpulannya gini. Dan menurut gue yang selama ini gue ngelakuin di MyAplika itu kita belum sampai di maksimal poin kita gitu sih. Karena kenapa? Karena masih banyak banget hal yang masih bisa kita explore gitu. Kenapa? Karena dari yang terakhir itu kita ngerasa kayak banyak banget opportunity yang datang ke kita gitu. Nah, dari opportunity itu kenapa kita nggak bisa cobain satu-satu gitu? Kenapa kita itu tetap blocker kita itu adalah profit gitu. Kenapa kita harus profit gitu dalam waktu instan gitu, tanpa kita cobain potensialnya itu masing-masing dari opportunity yang datang gitu. Dan untungnya kita satu suara sih dengan mentality itu gitu. Nah, jadi cash flow itu gua bisa dapat. Nih cash flow sih menurut gue kita upayakan semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan kali. Fokus kita tetap pada value yang ingin kita berikan ke customer. Ini bakalan acak-acakan gitu. Karena kenapa? Karena ini pertama kali gue ngomong depan kamera, pertama kali gue ngejelasin diri gue sendiri, dan pertama kali gue ngejelasin sambil gue ngetik gitu. Dan percayalah ini susah banget di hari pertama, tapi gue bakal keep going. Oke, lanjut kita sebisa mungkin ya di setiap langkah yang kita ambil, kita harus tidak setuju dengan ada tidak boleh atau sebisa mungkin di setiap langkah yang kita ambil harus dihitung dan diaudit secara jelas kayaknya tentang formula dan waktu yang kita sudah keluarkan. Audit yang jelas nih, berapa lama waktu yang kita keluarin, berapa banyak kapital yang kita keluarin. Cek itu.
berjalan dengan baik. Capex itu internal kita. Opex itu adalah eksternal kita. Oke. Opex-nya itu adalah tujuan Opex. Baseline kali ya. Ini tujuannya nih, tujuan OPEX itu baseline kapital yang harus ditutupi dengan baik setiap bulannya tanpa harus ada support dari internal sih. Bodo amat, ini susah juga. Bodo amat ini pasti acak-acakan, tapi gue berusaha do my best. Yang penting kelar aja dulu. Yang penting selesai aja dulu anjing. Nanti sambil di edit-edit, dilihat-lihat dulu yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Oke. Nah, kalau kompetitor ini gue balik lagi nih sama banget nih. Muncul sih, mungkin gue pakai formulain dulu gitu. Kenapa gitu? Nah, ini mungkin kenapa kita harus, ini gue kritis gue di sini sih. Fokus kepada kompetitor. Atau kita tuh ini, gue sih sebenarnya nggak fokus sama kompetitor gue gitu. Mungkin bukan fokus itu kata-kata yang salah mungkin. Ini yang tepat itu adalah kenapa kita harus aware dengan cara kompetitor kita nih. Oke. Kenapa kita harus put attention? Kenapa kita harus memperhatikan? Ini memperhatikan. Apa yang dibuat kompetitor kita? Atau cara apa yang dilakukan kompetitor kita? Instead of kita pikirin ini, instead of kita terlalu memperhatikan ini, kenapa kita enggak fokusnya? Nah ini dia nih yang gue mau ngomong. Kita tuh harusnya fokusnya ke customer. Kita harusnya fokusnya tuh apa yang diinginkan customer kita gitu. Nah, mungkin di awal-awal itu customer. Kalau customer itu mungkin kita jawabannya ini konteksnya masih luas nih. Kalau customer aja masih luas menurut gua. Customer aja itu sendiri masih luas gitu. Ada cewek, ada cowok, ada Gen Z, ada perbedaan generation gitu. Ada Gen Z, ada Gen Alpha gitu. Jadi kita benar harus fokus sama target market kita. Karena kenapa? Karena kalau customer itu nih gue coba jelasin lagi dari sini. Gini, kalau customer itu kalau customer itu konteksnya itu banyak banget. Ada cewek, ada cowok, ada Gen Z, ada Gen Alpha, apa segala macam gitu. Itu banyak banget gitu. Dan kita tuh harusnya fokusnya sama target market kita gitu. Jadi conclusion dari ini tuh kita nggak bisa senengin semua orang gitu. Karena kita nggak bisa senengin semua orang, kita harus fokus nih. Kita harus fokus. Menurut gue gini.
Oke, karena customer itu variabel banyak banget dan tipenya banyak banget, ada cowok, cewek, gen alpha, usia muda, usia tua gitu kan, gen alpha, gen Z, apa segala macem, baby boomers gitu. Tapi yang terpenting di sini itu yang mentality yang gue harus tekenin gitu adalah kita fokus sama market apa sih yang kita mau gapai gitu, siapa gitu, fokus sama siapa market kita. Ini mulai dari sini dulu kali, pertanyaannya itu siapa market kita gitu. Nah kalau udah mulai itu bagaimana fokus sama siapa market kita gitu, fokus sama market kita, terus siapa market kita, terus bagaimana kita bisa membuat mereka mau beli produk kita, terus sama tuh dan kita harus kasih tahu mereka kenapa mereka harus pakai produk kita gitu. Ini bisa berarti kita kasih value, kita memberikan value yang yang unik gitu, value yang unik ke mereka gitu. Kita bisa membantu mereka, kita bisa membantu mereka memberikan solusi, atau kita pecahin masalah mereka. Nah, oke. Oke, mungkin sih gitu aja. Gitu. Jadi conclusion yang gue dapat dari gue mikir kayak gini adalah pertama, kompetitor. Oke. Jadi kompetitor ini gue sih nggak ambil pusing ya. Cukup analisis mereka aja. Coba analisis mereka secara cepat, terus lihat dari helikopter view aja. Yang gue takutin gitu loh, gini, kita tuh di setiap perusahaan itu kita harus punya jati diri kita atau dignity kita gitu. Karena jati diri dan dignity kita itu yang membentuk value kita di market gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu deep dive ngelihat kompetitor kita, yang bakalan terjadi, gue takutnya tuh kita malah kehilangan jati diri kita gitu. Karena kenapa? Karena kita ngerasa pertama itu ada kita bertanya-tanya gitu, bener gak sih strategi kita gitu. Terus gue juga merasa mungkin kita ini sih evaluasinya terlalu cepat gitu. Terus yang paling karena kalau kayak gini gue ngerasa kalau kayak kita pertama evaluasinya terlalu cepat gitu, terus kita nggak percaya diri gitu, dan kita ini jatuhnya tuh bakal berantakan gitu. Nah yang gue takutin ini adalah kita kehilangan jati diri kita gitu, dan ujung-ujungnya bakal mempengaruhi sales kita gitu. Jadi harus diperhatiin bener-bener sih supaya kita tetap percaya diri aja sih, itu aja sih kayaknya. Kita harus tetap ada jati diri kita, gitu aja sih. Ya. Ini hasil gua selama ya kurang lebih mungkin setengah jam lah ya. Ya 26 menit gitu. Ya semoga 26 menit ke depannya bisa lebih jelas, lebih clear lah gue dalam menyampaikan sesuatu atau manage atau solving problem lah gitulah. Mungkin solving problemnya bakal lebih clear ke depannya. Gitu. Oke deh. Mungkin segitu aja dari gue. Thank you semuanya buat udah ngikutin, dan hopefully kita bakal improve setiap hari gitu. Thank you.